satu Jerry Buss itu bisa merubah basket. Walaupun butuh waktu ya. Iya, benar. Tapi dia cuman fokus sama tim dia. Tapi lu nonton kan, kalau lu nonton film itu berarti lu udah tahu lah banyak tentang Lakers. Emang gampang. Tantangan dia besar banget kan. Dia utang berapa, dia udah hampir bangkrut berapa kali dengan lakukan itu. Kalau itu gagal, that's it. Kita nggak akan tahu Jerry Buss siapa. Tapi dengan untung Magic Johnson ini emang jadi sesatu legenda di dunia basket. Jadi gambling dia paid off lah intinya. Akhirnya bertiga ngumpul lagi ya teman-teman ya, ini udah pada hadir. Rico sibuk. Kemarin gue cerita ke Ogi sama Mutia, dia habis ketemu Steph di Cina. Anjir bisa. Gue udah ngobrol juga sama Ogi. Oh udah ya, udah ngerasain dia humble-nya dia. Maksudnya seorang Steph Curry bisa apa ya, ibaratnya dia tuh nggak harus nemenin wartawan atau nggak ikut camp pelatihan karena kan dia dari San Francisco terus kemana kan capek gitu. Tapi Steph tuh saking humble-nya, kalau kata Ogi sama Mutia, masih mau ngeladenin mereka semua gitu, masih baik lah gitu. Makanya kan Ogi tuh dibilang aneh banget kalau ada orang nggak masukin Steph Curry di top 10 GOAT. Gue langsung ingat Paul Paleli. Nggak, tapi yang gue mau bahas bukan itu sebenarnya. Jadi gue beberapa hari ini nonton dokumenter. Legacy judulnya, tentang Los Angeles Lakers. Lu nonton belum? Belum nonton. Di Hulu original, tapi ada di Disney Plus karena Hulu nih kayaknya lagi mau hancur-hancuran ya. Jadi ini gue cuma ngasih tahu cuma soal episode 1 sama 2 doang, karena memang episode yang lain tuh, ini episode dari 1 awal mula Jerry Buss beli Lakers sampai LeBron James juara di bubble. Sebenarnya runtutan di situ 1 jam. Tapi ternyata gue baru tahu, kayaknya lu berdua, apalagi lu kok ya, kalau lu pakar knowledge ya. Gue baru tahu tahun 1979 itu NBA itu lagi hancur-hancurnya. Mau bangkrut lah dari tanda kutip, mau hancur semuanya. Sehingga Jerry Buss itu intinya semua tim NBA ini semuanya tuh nggak ada yang profit, semuanya rugi lah gitu. Ini udah mau bangkrut, hancur. MLB berkibar, NFL apalagi, NBA itu sama sekali nggak disorot, basket di seluruh dunia tuh sama sekali nggak disorot. Datanglah Jerry Buss ini, dia beli Los Angeles Lakers di tahun 1979, ngerubah semua tatanan basket dunia. Dalam tanda kutip, yang tadinya lu terlalu konservatif, tiba-tiba showtime gitu. Tiba-tiba berubah gitu. Dia yang tadinya semua orang itu pakai dasi, kalau ini dia pakai jeans, pakai ini, terus kayak dia playboy gitu-gitu kan. Udah divorce playboy. Terus dia ketemu Magic Johnson. Jadi entah kenapa kayak kawin aja nih berdua. Tadi lapangan basket itu pas tahun 1979 itu, sebelumnya 1978 nggak pernah full. Stadion tuh misalkan kapasitas 10.000, yang datang cuma 2.000 doang. Yang nonton NBA cuma 2.000, 1.000. Pas Magic Johnson datang, umur 19 tahun kan dia masuk NBA tuh umur 19 atau 20 ya, dari 20 dari Michigan ya, dari 21 lah ya. Iya, dia masuk ke NBA langsung full semuanya. Terus dia bilang, "Gue mau nonton Magic Johnson." Dan itu masih pre-season, belum season, belum Lakers main gitu. Akhirnya ya udah dia beli apa segala macam, kehancuran. Terus habis itu yang ada fakta menarik soal ternyata si Jerry Buss ini kan, Dr. Buss ini kan akrab banget sama Magic Johnson ya, karena mungkin ada kedekatan, lu suka Showtime, gue juga suka Showtime gitu-gitu. Diajaklah si Magic Johnson ini ke Playboy Mansion. Wah, diajak ke Playboy Mansion. Lu mau cewek yang mana gitu. Dan itu Jerry Buss di situ diserang sama semacam aktivis perempuan karena dia tuh punya koleksi cewek-cewek yang sering kencan sama dia atau sudah pernah tidur sama dia. Difotoin, nih gue pernah sama ini, banyak banget koleksinya gitu. Dia hujat lah sama feminis di sana lah gitu. Diajaklah ke Playboy Mansion, terus dia bilang, "Lu mau cewek yang mana? Tunjuk aja, nanti lu pasti dapat," katanya kata Jerry Buss. "Tunjuk gini-gini." Nah, dia pulang ke sini, Karim tuh kayak Karim Abdul-Jabbar kayak marah gitu karena kan dia tuh kayak, "Kok lu berdua ngerubah tatanan Lakers sih yang konservatif? Gua nih aktivis loh," gitu. "Kok lu bawa hiburan ke Los Angeles gitu?" Dia emang harus kayak gini. Bahkan yang lebih gilanya lagi, ditanya lah Magic Johnson ini. Mulai banyak karena Magic Johnson mulai banyak artis datang. Dia bilang, "Ini artis datang kita nggak kasih suguhan apa-apa gitu." "Iya nih kita harus, ini Dr. Buss kita harus kasih." "Lu sukanya apa?" "Ya kalau lu tanya suka, gue suka cewek-cewek." "Oke, kita bikin Lakers Girl." Dari situ yang tadinya semua stadion nggak ada Lakers, maksudnya nggak ada yang joget-joget di tengah halftime cheerleaders, langsung semua tim ngikutin dia. Akhirnya ya itu udah berubah semuanya tatanannya. Nah maksud gue ternyata apa ya,
satu orang aja bisa NBA, maksud dunia basket aja bisa dirubah oleh 1-2 orang ini doang gitu. Magic Johnson dan cuma Dr. Bass doang. Dengan dia ngadirin Lakers Girls gitu-gitu apa segala macam. Kalau balik lagi soal misalnya kita ngomongin waktu itu sama Paul juga sih, Paul, kita ngomongin soal IBL, kita kan udah bilang tuh yang tengah-tengah harus ada halftime show apa segala macam. Kayaknya kalau misalkan gimana ya, olahraga ini tuh kayaknya memang harus di drive satu orang gitu loh. Kalau lu compare sama Lakers, Iya. almarhum Jerry Bass, almarhum jujur. Meninggal, Benar, kan? iya benar. Ya dia pengusaha mal. Nah lu nggak bisa coba di sini influencer. Yang ada duitnya ya. Iya, enggak, maksudnya itu aja udah nggak apple to apple. Yang satu pengusaha yang kebetulan lifestyle-nya di dunia entertainment mungkin. Iya. Ya dia doyan party apa, Iya. short time-nya nyambung. Tapi menurut gue banyak juga kebetulan. Karena partinya itu kebetulan ketemu Magic Johnson yang notabene mainnya Showtime. Iya. Itu kan nggak direncanakan. Gitu. Sekarang dibalikin. Iya. Kalau semua owner mengadaptasi lifestyle-nya Jerry Bass belum tentu loh. Anjir. Iya. Jordan aja sebandel-bandelnya dia sekarang kemana-mana matanya merah, bawa whisky, dan ada tas yang gue yakin isinya bab, bawa tas ransel kemana-mana sering. Cuma dia nggak ngapa-ngapain during his era. Menurut Last Dance ya. Iya. Dulu gue nggak minum waktu di Bulls, maksudnya nggak yang party gila-gilaan lah. Oh iya. Nah jadi sebenarnya gak bisa dijadiin patokan juga metodenya Jerry Bass dan Magic Johnson itu. Jadi harus semua klub harus kayak gini dong. Belum tentu juga. Belum tentu ya. Kebetulan formula itu berhasil di Lakers. Iya. Karena Los Angeles juga kali ya. Iya. Tapi emang pemain Lakers tuh ya, Paul, kok di era itu sebenarnya doyan minum ternyata mereka ya. Maksudnya doyan mabok Ya, gitu. semua. Pat Riley tuh nemenin pemain mabok loh waktu di Lakers. Semua. Anjir, maksudnya mereka tetap berprestasi ya. Karena gini. Nah ini masuk ke Paul ya. Nanti nih setelah ini. Iya. Makan ini udah lewat. Gue walaupun level yang minum whisky, dulu juga pernah macem-macem. Karena gini, di level tertentu, misalnya di ranah gue di streetball, gue udah tahu gini mal, musuh gue skillnya jagonya segini, Iya. rata-rata tapi cuma segini, gue bisa lah. Jadi gue minum tuh kayak nggak ngaruh sama performa gue. Begitu. Yakin gue sama halnya dengan NBA. Gue minum aja, besok lawan klasmen 12 kok. Mungkin. Ronaldo kagak minum tapi Ya dia one in a billion. Okay, Iya. okay. Betul. Gue juga denger siapa DeMar DeRozan gak pernah minum alkohol. Kemarin ada di podcast dia. Oh ya. LeBron? Seumur hidupnya. Mungkin alias dia punya Lobos tequila gitu. Jadi maksud gue sebenarnya gue lebih menarik ke topik lo yang adaptasi ke IBL. Iya. Iya. Sebenarnya sebelum ke klub-klubnya ini mungkin punya intuisi ke entertainment, mungkin si IBL-nya pun juga lebih bisa in the future ya, lebih bisa ngawinin sama content creator atau apa dan lain-lain gitu. Itu akan jadi bagus sih. Iya, karena memang ini kemarin kita sambungin ke demo lah ya, demo 17+8 ya. Berat, kan ada transisi aktivis zaman dulu sama aktivis zaman sekarang kan. Iya. Which is aktivis zaman dulu apa segala macam, sekarang yang aktivisnya dipegang oleh influencer. Nah, berarti kan secara nggak langsung misalkan ya ini logika dasarnya aja. Kalau ada satu industri yang lagi struggle banget dan dia nggak bisa up, berarti kan ada yang salah kan. Nah, berarti harus bayangin Indonesia ini aja demo bisa di-drive sama influencer. Untuk akhirnya semua orang tuh into ke ada apa sih sebenarnya sama Indonesia gitu. Sampai ke luar negeri, Cinta Laura harus ngomong bahasa Inggris supaya internasional tahu. Nah, maksud gue kalau ada satu bidang yang lagi struggle banget dia nggak tahu gimana, berarti kan lu butuh influencer. Dan itu terjadi di Los Angeles, di NBA loh. Maksudnya NBA yang semuanya konservatif, yang lagi bingung apa segala macam, adalah orang nyentrik banget datang ke NBA gitu. Jerry Bass, Magic Johnson yang dia bilang, Paul Westhead gue pecat lu ya. Kenapa? Soalnya gue gak boleh showtime anjing. Lu kasih gue metode yang pemain basket semua bisa lakuin. Kayak passing gini, layup. Ya gue gak mau lah kata Magic Johnson. Lu yang bertahan di sini apa gue yang cabut minta di trade kata Magic Johnson gitu. Jerry Bass dia bilang enggak, kita kan sama-sama suka entertainment. Ya Paul Westhead aja gue pecat. Pat Riley untungnya mau gitu. Jadi emang kayak balik lagi soal IBL ataupun itu apapun industrinya ya. Ternyata influencer itu sepenting itu. Mungkin IBL
nggak butuh Raffi Ahmad, tapi butuhnya Selos mungkin, atau butuhnya elu mungkin gitu Emang maksudnya. Selos bisa main basket ya? Ya maksudnya into lah kan, kalau Nggak tahu. influencernya harus yang into ke dunia basket dong, sehingga dia terus yang ngedrive, kayak dia harus nonton di courtside terus, kayak Jerry Buss harus datang terus ke courtside gitu-gitu. Pat Riley pada saat itu semua orang pakai keren, rambutnya rambut Godfather kan Pat Riley. Benar. Coba Paul dulu. Iya coba Paul dulu nanti ya. Lu masih mau jawab ya? Gue belum terlalu mengerti Poinnya ya, mau arah iya, kemana? jadi gini, ya terutama pertanyaan lo tentang kenapa kita support sebuah organisasi, yaitu sebenarnya swasta, memiliki swasta gitu, seorang businessman yang punya. Iya. Ya sama aja alasan kenapa lo pakai sepatu brandnya X atau celana bagian ini atau minum sebuah minuman, ya itu semua juga sebenarnya korporasi pun ya itu bisnis lah. Kenapa kita support bisnis itu? Karena kita suka. Kenapa kita suka support tim ini? Ya banyak alasan. Kalau nggak di sana pun lo suka pemain di situ atau apalah style of play mereka. Jadi kalau bagian dari itu cukup jelas. Tapi mungkin yang gue nangkep dari lo adalah pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa menggunakan influencer yang jelas sudah berhasil di bidang-bidang lain untuk menginfluence ketertarikan terhadap tim bola basket di Indonesia terutama. Karena buktinya di dalam sejarah NBA pun pernah ada owner yang bisa merubah culture-nya culture-nya basket, di mana ada faktor entertainment bukan hanya di lapangan dengan pemain yang sangat entertaining untuk ditonton yang merubahkan play-nya, just like pemain-pemain in the past kayak Allen Iverson bisa merubah the whole scene of basketball, ataupun Steph Curry merubah gamenya. Dia merubah itu, bikin show, dalam arti kayak ya dulu hanya LA tapi sekarang di New York juga, di mana fansnya tuh digelapin jadi kelihatannya cuma di lapangan doang. Itu benar kayak nonton ke teater gitu atau nonton di bioskop, di mana lu benar-benar cuma lihat, nggak penting orang siapa yang di situ, digelapin semua, lu hanya lihat lapangan. Itu kan hal-hal kecil, termasuk Laker Girls, Showtime, semua hal. Dia bikin klub kan, dia bikin after game club. Gue kalau DJ zaman itu bisa main gitu, diajak sekali-sekali. Gue tahu dia mau nyambungin ke gue pas alkohol doang. Jadi maksudnya gimana cara menginfluence? Jadi gini, ada dua yang gue kepikiran langsung pas lo ngomong IBL. Terutama IBL itu stands for Indonesian Basketball League. Indonesia itu bertolak belakang dengan banyak hal yang Jerry Buss lakukan untuk bisa. Oke, lagi lo ngomong banyak hal lah tentang kayak mau itu cewek, zaman itu ada bukan hanya alkohol tapi let's face it, narkoba juga, kokain itu besar sekali di tahun 70-an sampai 80-an di atlet-atlet. Oke, ini udah keluar lah beritanya. Jadi nggak harus influence dengan hal-hal yang haram kok. Fine, nggak apa-apa. Tapi beberapa nama yang lo sebut pun juga benar, gue setuju sama Rico, nggak apple to apple. Raffi Ahmad itu kalau nggak salah, dan ini gue nggak tahu benar atau nggak, bukannya dia punya saham ya atau part owner atau apalah di IBL-nya. Dibandingkan kayak di Rans. Iya kan, ataupun dibandingkan kayak Baim atau adalah beberapa personality kayak Wijin ya kalau nggak salah di Dewa. Itu kan mereka benar-benar seseorang yang sebuah tokoh personality yang orang kenal. Yang tugasnya mereka selainnya hal-hal yang berhubungan sama manajemen juga mungkin tipis-tipis, tapi lebih ke influence, kayak oh ini orang mendukung tim ini, gue juga jadi pengen dukung tim ini karena mereka. Kalau mau ngomong Jerry Buss, itu lebih kayak Raffi Ahmad nggak sih? Kayak karena kan dia lebih ada ownership decision mungkin. Kalau dia emang bener pemegang saham, dia berhak untuk bisa decision maker lah, dia bisa jadi decision maker untuk membuat sesuatu. Kita bikin kayak gini yuk, tim kita jadinya lebih entertaining. Itu satu. Jadi yang mana dulu nih? Kalau influencer ya lebih hal-hal yang lain kayak personality yang untuk di tiap tim ini. Iya. Tapi apa tugas mereka untuk bikin orang suka basket atau bikin orang yang suka basket suka timnya? Suka timnya. Berarti represent timnya, iya. IBL nggak ada masalah dengan orang yang suka timnya. Yang gue lihat fans IBL itu sangat suka, bahkan lumayan fanatik terhadap tim-tim yang masing-masing. Masalah IBL menurut gue adalah kekurangan animonya untuk ada casual fans. Lu suka basket dulu.
Yang suka basket sih jelas kayak gue sih yang prawira gitu. Oh, gue prawira Bandung ini wah sedih, ada yang sampai nangis gitu. Itu kan jelas kayak seberapa mereka loyalty ke timnya. Ada yang bilang sorry gue harus geser ke tim PJ, gue kecewa, gue sakit hati sama SM. Hal-hal kayak gitu menunjukkan ke gue bahwa orang tuh loyalitasnya nggak perlu dipertanyakan kalau mereka udah suka basket. The problem dengan negara ini adalah sama problem sama NBA dulu. Di mana NBA itu bukan olahraga ke pertama ataupun kedua, mereka ketiga deh kalau nggak salah di belakang ketiga. NFL sama baseball ya. Iya. Jadi tapi gimana NBA bisa pelan-pelan ngejar, bisa beli jual hak siar yang puluhan miliar dolar itu dengan meningkatkan casual fans yang mau beli league pass untuk tim yang mereka suka atau pemain. Nah itu caranya building banyak hal, terutama menurut gue bukan dari influencer yang bukan pemain. Ada kan Drake seberapa ngaruh sih untuk bikin orang jadi NBA fanbase-nya growing? Iya enggak. Nah, juga sih menurut gue. Dia cuma perwakilan kota. Wah, ini Toronto banget nih, Kanada banget nih. Itu kenapa dia menjadi tokoh di situ. Dan of course ada influence-nya untuk orang yang udah suka musik dan suka basket lebih attracted ke Raptors. Iya. Tapi NBA ini bisa growing fanbase-nya loh. Karena menurut gue fokus mereka bukan hanya di Amerika, mereka pintar untuk bisa spread melebarkan sayapnya ke seluruh dunia. Nah IBL kan nggak punya opsi itu. Mau seluruh Southeast Asia nonton IBL? Iya mungkin satu hari, tapi sekarang fokus di Indonesia dulu. Suruh gimana cara bikin orang kita untuk lebih suka basket. Nah kalau gue ini Paul ya, kok ya. Jadi waktu pas gue lihat dokumenter itu, awalnya mereka semua pada dasarnya ya penontonnya kurang MLB sama NFL. Tahu nggak mereka cara naikinnya gimana? Si Jerry Buss kontrak Magic Johnson $1 juta US dollars dalam 1 tahun. Dia dikontrak 25 tahun, 25 juta US dollars. Di mana itu jadi berita nasional di Amerika. Kok bisa ada satu olahraga bahkan semua owner MLB, NFL, NBA semua ngamuk. Lu Jerry Buss lu jangan ngerusak olahraga dong, nanti semua pemain minta uang mahal. Tapi kan jadi berita ini kan. Bayangin nih misalkan let's say ada satu orang gila pengusaha bayar saya kayak orang gila. Masa semua orang salah perbandingannya. Oke, bukan gitu. Sekarang dengan IBL mengadakan pemain asing aja, itu adalah keinginan mereka untuk bikin casual fans nonton. Yang ngerti basket sih suka lihat skema basket, play runningnya, offensive playnya, skemanya bagus gitu. Tapi yang casual fans pengennya ngeliat orang ngedang. Simple aja. Tapi kalau misalnya pemain Indonesia berapa yang sering yang ngedang? Pandu Wiguna oke lah misalnya. Bisa ada lah beberapa. Tapi seberapa sering kita lihat pemain lokal ngedang? Itu kan pemain asing sering gila. Jadi dengan melakukan itu, ya itu yang lo bilang, membuat casual fansnya jadi lebih suka. Iya, dia kenapa dia kejar Magic Johnson? Selainnya mereka emang dia ada battle sama Larry Bird, dia juga permainan rivalry itulah. Tapi karena dia tahu bahwa ini orang bisa bikin orang yang biasa aja sama basket suka nonton karena lebih gampang dicerna. Nah, apa yang bisa dilakukan sama IBL adalah ya kontrak pemain asing. Tapi sekarang ada pemain asing pun owner komplain. Pada minta diturunin deh jatah untuk pemain asing karena kontraknya berat gitu-gitu. Jadi gini loh, satu Jerry Buss itu bisa merubah basket walaupun butuh waktu ya. Tapi dia cuman fokus sama tim dia. Tapi lu nonton kan, kalau lu nonton film itu berarti lu udah tau lah banyak tentang Lakers. Emang gampang. Tantangan dia besar banget kan. Dia utang berapa? Dia udah hampir bangkrut berapa kali dengan lakukan itu. Kalau itu gagal, that's it. Kita nggak akan tahu Jerry Buss siapa. Tapi dengan untung Magic Johnson ini emang jadi sesatu legenda di dunia basket. Jadi gambling dia paid off lah intinya. Iya, gamblingnya itu nanti ke Rico juga bisnya. Tapi memang gamblingnya itu kan dia scoutingnya, untungnya dia ketemu Magic Johnson di usia muda, dia langsung tarik kan. Terus dibayar mahal sehingga seluruh dunia mau lihat Magic Johnson. Dan akhirnya dari pintu gerbangnya dari Magic Johnson menambah lah casual fans gitu. Menurut gua nanti abis ini gua tanya ke Rico. Tapi menurut gua adalah mungkin orang Indonesia jangan nyari bule, tapi nyari pemain lokal yang jago banget dari SMA atau SMP, diambil sama satu pengusaha, di scouting, lu masuk Pelita Jaya misalkan gitu. Lu akan gua gaji paling besar dari seluruh atlet yang ada di semua olahraga di Indonesia ini. Sehingga lu jadi headline, misalkan namanya adalah Muhammad Ridho adalah. Oke, nggak usah deh pakai nama bener aja, Derek Michael. Iya, apa kabar Derek Michael? Main di Indonesia. Iya, misalkan Derek Michael, misalkan ya. Derek Michael, bener. tapi dia dibayar untuk main di Indonesia, bukan main di luar. Maksudnya dia main di liga kita, sehingga semua orang Derek Michael dibayar
1 miliar untuk 1 tahun. Siapa sih dia? Akhirnya semua orang nonton casual fans. Akhirnya suka basket karena Derek Michael entertain. Nah untungnya Magic Johnson semenarik itu kan. Mainnya shot gitu-gitu. Coba kalau Magic Johnson kayak Larry Bird juga. Ya orang kayak udah cuma emang jago sih tapi gak menarik gitu. Maksud gua mungkin harus ada itu sih pembinaan pemain muda sih. Tiba-tiba ada pemain muda yang begitu-begitu kan. Terus dibayar mahal gitu kok maksudnya kok. Tapi nangkap kan maksud gua kan. Kayak ada lu scouting pemain muda yang kayak Magic Johnson gitu misalkan. Ya masalah kan kita gak punya bibit-bibit kayak gitu. Atau mungkin ada cuma kita gak into ke situ. Emang harus nge-blow up berita gitu sih. Kayak waktu masuk koran itu yang Magic Johnson atlet termahal di dunia. Kayak gitu kan. Jadi gini, lo poinnya adalah bagaimana IBL biar lebih baik mungkin. Iya, menambah animo kan tadi kan Paul soal casual fans gimana caranya nambah kan. Tapi lo menggunakan contoh satu owner. Kalau untuk IBL lebih baik, semuanya nunjuknya ke Junas. Karena dia komisioner, ke Adam Silvernya, ke David Sternnya. Jadi sebenarnya gue makanya gue rada bingung. Ini lo lagi nunjuk ke tim mana nih? Lo coba aja nunjuk salah satu owner pun, even tim besar, PJ pun, SM pun, siapapun. Mereka juga bilang oke, gue udah kok kasih stadium bagus, gue kasih entertainment. Yang lain mau nggak ikutin? Kalau Lakers yang lain ikutin. Pelan-pelan lo kan bilang tadi yang lain juga nyontohin. Jadi ada cheerleaders. Yang lain gak nyontohin juga. Terus gimana? Jadinya orang semua komplain, jomplang gak fair, ada tim kaya, ada tim rendah. Jadinya lebih kayak sepak bola, bukan kayak NBA. Itu tadi karena casual fans itu tadi sih. Gimana bukan sepak bola Indonesia ya, maksud gue sepak bola ini kan secara keseluruhan tim gak ada dibatasin spending. Ya udah, jadi gue gak usah ngikutin juga. Kalau di NBA, ya udah perbedaan antara tim kaya dan tim yang gak banyak dana, lu gak notice kan? Lu baru aja sekarang baru sadar kan sebenarnya Lakers sekarang bukan era Jerry Buss itu sebenarnya miskin dibandingkan yang lain-lain. Dibandingkan Clippers yang bangun arena sendiri, dibandingin tim-tim lain yang udah super kaya. Sebenarnya The Buss Family kenapa jual majority share-nya sekarang? Karena sekarang mereka akhirnya ada uang untuk infrastruktur kan. Selama ini kita baru tahu ternyata kalian miskin ya. Nggak punya kayak trainer ekstra gitu. Kayak Steve Ballmer. Iya, mereka nggak ada kayak gitu. Dan eranya sekarang udah berubah. Mark Cuban pun ngejual majority share-nya kenapa? Karena ini bukan era mereka lagi. Yang owner ini harus bisa spending lebih gede. Iya. Yang tadi soal pembahasan casual fans doang itu Paul kok. Maksudnya di luar tadi kan kita bahas yang influencer megang kan. Kenapa? Tapi gue mau sedikit mengkoreksi lagi lo compare sama situasi sekarang yang demo dengan itu. Beda lagi tuh Mal. Gini. Udah deh langsung aja. Ferry Irwandi gitu. Kan Ferry Irwandi tidak lo tuntut untuk jadi anggota DPR. Cukup didengar. Nah kalau kayak gitu gue mau. Karena kalau lo challenge influencer, gue juga minim knowledge soal memanage klub basket. Jadi kalau dikasih kesempatan sama Junas pun, coba 8 influencer, belum tentu bisa juga. Gitu. Cuma kalau mungkin ada sekali 2 kali ada meeting, kalian punya masukan apa, ya seperti Ferry Irwandi aja. Didengar itu mungkin masih possible. Jadi kalau menjawab lo mungkin influencer Indonesia bisa dikasih kesempatan, gue pun dengan SDM yang kita punya ragu gitu. Oh ya dikasih kesempatan untuk ngurus basket ya. Tapi menjawab bagaimana, gue suka berandai-andai lo, bagaimana kalau kita ada satu pemain yang bikin heboh secara pemberitaan dan orang menjadi nonton. Kita let's say orang gak punya saldonya unlimited ya. Kalau lo memilih apa? Memilih maksudnya? Apa yang dilakukan sama IBL nih? Oh kalau sebagai ada, apa owner? Iya sebagai owner. Dengan saldo unlimited. Iya. Kalau gua ke Liga Arab. Ini lagi nganggur nih Russell Westbrook kan? Westbrook. Oh lu ambil jelas kan udah. Iya maksudnya gini. Maksudnya skala gua mau nge-challenge hayalan dia. Oke. Jadi jangan dia saya jangan Derek Michael. DeMarcus Cousins. Ya udah oke kita jangan DeMarcus Cousins tier anggap aja DeMarcus Cousins untuk Indonesia itu tier 1 lah. Ya tapi kan Shabazz Muhammad oke lah maksudnya Shabazz Muhammad semua tahu kok nama dia. All Star caliber sih Paul, at least. Oh, All Star caliber. Yang orang awam tahu. Oke, tapi Shabazz Muhammad pun orang tahu maksudnya tuh yang Russell Westbrook tadi harus tetap nonton basket kan? Orang yang tahu kan. Iya maksudnya harus tetap nonton basket. Tapi kalau lu biayain satu pemain lokal tapi miliaran gila-gilaan itu mah something sih. Ya itu maksud gue itu kayaknya lebih nendang. Buat gue sih kayak gini. Orang yang udah suka basket, lu datengin Westbrook sih gila sih.
Tapi mungkin yang lu bisa memenangkan adalah orang yang nonton NBA yang tidak nonton IBL. Itu. Oh, iya. Jadi ada pergeseran. Jadi kan banyak tuh yang fans yang gue sih nontonnya NBA. Gua Tapi nggak gini nonton local Paul, league. sepak bola Indonesia, ini topik seru nih. Iya. Episode ini, sepak bola Indonesia kan bisa sangat dibicarakan karena lagi oke banget 1 tahun terakhir dengan pemain asing. Sehingga casual fans tuh di warung kopi, di bar tuh pada ngobrolin Paul. Nah menurut gua Russell Westbrook itu secara obrolan kalau datang nih, itu bisa organik. Lu tahu nggak dia siapa? Enggak, beda. Iya, Beda. tapi Selainnya Russell Westbrook itu di istana sama Prabowo dikasih topi peci, dia nyanyi Indonesia Raya. Itu baru membuat orang di warung ngomongin Russell Westbrook. Kalau dia cuma main di Pelita Jaya doang satu musim sih enggak sih menurut gue. Enggak, cuma menurut gue tingkat kehebohannya kayak diomongin kayak ya gue yakin sih Russell Westbrook kesini sebulan mungkin 30 M kali. Oke, iya. Kemarin si heboh. Tom Hai aja di Persib 750 juta aja juga. Beda. Karena mereka ganti warga negaraan. Iya. Enggak, maksudnya gue lagi mau menjawab Kemal. Kehebohan apa yang lo pilih untuk membangkitkan awareness IBL deh? Gitu. Gue mendatangkan Westbrook. Oke. Kalau lo apa? Kalau gue naturalisasikan pemain yang udah mulai mengakhiri karirnya di NBA. NBA tapi. Ya. Jadi gue mikir mereka memperkuat timnas kita. Karena dia ngomongin pembinaan. Udah, lu ngomongin pembinaan. Ya lu caranya adalah lu harus naikin semangat orang muda untuk pengen jadi pebasket. Semua anak pengennya main sepak bola dari kecil. Gimana lu bikin impi-impi mereka, cita-cita mereka mau jadi pebasket? Ya lu jadi timnas kita. Wow, amazing. Gue pengen jadi mewakili Indonesia pakai Indonesia di seragam gue. Satu hari pengen kayak gitu. Kalau enggak, lu bina doang mereka jadi jago. Ujung-ujungnya kayak Derek Michael, mereka mainnya di luar. Nah kalau tadi kan tadi lu ini belum lu kok ya. Tadi kan lu nanya dengan duit segitu. Kan kalau gua waktu itu gua pernah bahas ini sama Andovi juga. Intinya kalau gua punya duit unlimited, gua akan cari satu orang tua yang punya anak orang tuanya pengen anaknya main basket banget dah. Terus gua pantau dia dari usia TK, SD. Text time lagi mal. Iya, tapi kan ngomongnya pembinaan. Soalnya duit gua limited kan. Berarti itu gua akan biayain dia untuk dia kuliah di luar negeri, sekolah di luar negeri, ikut latihan di sana. Karena itu terjadi di UFC sebenarnya. Ada satu fighter namanya Bilal Hasan, dia besar di sana gitu. Jadi gua akan biayain dia untuk dia latihan bener-bener, tapi untuk main di Indonesia bukan main di luar ya. Gua akan bilang, karena nanti begitu lu udah SMA, gue akan datangkan lu dari Los Angeles balik ke Indonesia dan gue akan langsung bayar lu miliaran sehingga lu jadi headline di seluruh Indonesia. Masalahnya mereka goalsnya apa? Terus lu goalsnya itu anak mau main di mana? Di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Karena kalau mau main di NBA, hello Filipina. Oh ya enggak enggak akan main di. Tapi itu hutan belantara lu mau giniin berapa anak? Ya gua kan satu orang doang, tapi ya oke, dan terus lo ada satu pemain yang jadi superstar Indonesia, tapi tidak ada gini deh, satu orang lo nemukan satu di dalam sejuta, itu tidak membuat anak kecil percaya bakal dia bisa jadi orang itu satu hari. Tapi kalau lo membuat program yang bagus, kan lo ngomong orang, dan gue nggak bilang naturalisasi itu solusi ya. Gue juga ini short term solution untuk membuat tiba-tiba program kita bagus dan juga transfer knowledge. Tapi setelah itu ini chance-nya untuk jadi animo lagi semangat nih kayak bola nih, wah pada suka basket lagi. Nah ini chance-nya lu buka camp di semua region dari ujung ke ujung di seluruh Indonesia untuk menemukan talenta yang bisa lu bibit pelan-pelan, lu bikin youth camp. Tim-tim itu lu salurkan ke tim masing-masing. Yang di Solo di Jawa lu salurkan bisa ke Solo, bisa. Jadi ini yang jadi nantinya lu biji-biji yang ditanam jadi satu hari bisa. Jadi enggak solusi sekarang dengan duit yang lo ada, yaitu membawa pemain asing yang ingin main untuk negara kita di negara kita. Kalau lu kirim anak keluar, ya udah mungkin mereka baca beritanya, mereka lihat klipnya, tapi nggak ada relate-nya gitu. Kayak gue emang gue bakal main di Amerika di college divisi 1 atau 2 kayak Derek Michael atau yang lain-lain gitu. Ngerti kan? Gue ada satu nama, berandai lucu-lucuan ini. Gue ada satu nama yang awareness bagus, muda di NBA, dan kayaknya juga dia All Star agak sulit, timnas agak sulit, tapi nggak mungkin sih. Gue jadi Sultan Bolkiah nih, gue tawar bro nih. Lu gak bakal All Star, yakin gue. Tahu gak lu? Gue yakin ditolak. Cuma itu shout out aja. Kan lu Sultan, LeBron udah retire.
Why not daripada gue naik turun G-League mulu. Enggak, cuma kan proyeksinya Paul adalah yang masih muda. Iya. Cuma ya mungkin nggak timnas, nggak All Star. Yang bisa ngejual Brony, follower banyak. Gue setuju. Iya. Bener ya, kan? maksud gue kayak gitu. Kayak gitu. Soalnya lo kalau mau nawarin lebih dari tim NBA nawarin sih, tetap aja orang nggak bakal milih. Iya. Mereka lo nawarin sama kontrak ke Jokic, lo main di sini aja. Kagak lah, emang gue mending main di sana. Kompetisi level lebih tinggi. Remember, ini orang tuh yang sangat kompetitif. Caranya yang lo bisa nyolong satu adalah yang tidak sekompetitif yang lain gitu ya. Karena lo nggak seimbang, emang harus di bawahnya. Bro, ini perfect example. Kenapa? Iya bener kan? Dengan dia udah terkenal itu pun, lu di sini bisa tetap lebih didewa-dewain lagi. Lu udah tetap terkenal, lebih nambah lagi, bahkan lu di sini bakal didewa-dewain. Di sana lu enggak. Iya. Dan lu selalu di bawah legacy bapak lu. Di sini lu bisa bikin legacy sendiri sih. Wah, King of Indonesia. Welcome King Indo. Welcome King. Mini King to the King Indo. Gue udah ngebayangin tuh Pak Erick Thohir, Junas sama Pak Brony begini pecah-pecah sih. Paling duduk sini ntar dia lama. Iya, paling ngobrol. Kalau malam ke acaranya Paul. Iya, jelas. Ntar gue host press conference-nya. Iya, Gue terjemahin buat Patrick Kluivert. Iya. Tapi Brony masuk akal ya. Iya maksudnya contoh yang baik lah. Kalau lo ngomongin perumpamaan, ya itu cara naikin. Kalau lo mau ibaratnya usahanya tuh keras banget dan harus beruntung banget untuk lo bisa milih satu pemain yang lo bisa recognize ini bakal jadi talenta nih satu hari. Daripada gitu, kenapa lo nggak bikin seluruh negara semangat main basket aja? Di situ mereka udah mulai ikut youth camp, workshop dan mulai masuk ke youth program. Di situ baru Lionel Messi ini yang gue dibilangin oleh Jordi Cruyff. You think Lionel Messi came to the senior team and suddenly got good? No, dia dari umur 8, umur 7 atau 8 itu udah. Di La Masia. Iya. And ya di situ pun ya walaupun mereka bisa ada yang melihat potensi, ya dia berapa tahun di situ. Iya. Itu jadi bukan hanya daripada ngambil satu dikirim keluar, Mending which is 10 good buat langsung. satu orang. Iya. Lo membuat yang lain semangat dan lo perbaiki infrastruktur di sini. Iya, tapi tetap dikirim kalau gue sih. Misalnya 10 orang dikirim tapi ke Amerika. at least tetap. lu pilihannya udah banyak. Jadi Oke. lu dari 10.000 lu bisa pilih deh 100 untuk lu kirim keluar daripada lu cari susah-susah curi satu. Ya. Iya. Soalnya gue kepikiran kayak LPDP tadi kan. Maksudnya LPDP kan Gue ngerti sih konsep lo, cuman ada yang lebih tapi kan gampang lu lagi. ingat lu gua biayain dari uang gua, maksudnya lu harus berbakti ke Indonesia Oke, loh gua gitu. pahit-pahitnya kita ngomong kayak real aja. Dia cedera. Iya juga Ji. Dan kalau Can bisa happen. Iya. si pemain itu jangan cuma naturalisasi aja yang hanya bermain di timnas yang 2 tahun sekali, 2 kali atau 3 kali, tapi bermain di liganya juga Bener. dong. Kan gue main di Iya, Indonesia, main di sini. main di Indonesia untuk Indonesia. Itu Itu. dua hal yang beda. Dan dua-duanya harus dijalanin. Kan Jordan Clarkson dia nggak main di Filipina. Ini kenapa bola Liganya. Eliano Reinders, Tom Haye. Itu semua kayak kenapa semua pada semangat ya karena they play for Indonesia, now they play in Indonesia. Iya itu Paul. Iya Mal, itunya ya. Tapi menarik lo pembahasan lo. Ya kan lu kasih lu tanya kan Iya, what do I do kalau gue ada kontrol apapun gue bisa lakukan. Ya itu sih. Iya tapi memang kalau balik lagi soal Los Angeles Lakers memang kita nggak cocok sih ya. Maksudnya kan kalau waktu itu Lakers juga kondisinya semua orang akhirnya mau ke stadion, datang ke stadion karena mau lihat Lakers girls tadi kan. Mau dia lihat cewek-cewek joget gitu seneng. Bahkan ada pemain NBA gue lupa siapa di dokumenter itu ketahuan kecolongan lihat Lakers girls didenda $50 gitu-gitu. Iya dan itu menurut gue kayak beda. Di sana tim Iya. lain lihat wah gue harus bisa kayak mereka juga. Iya kalau di sini Kalau sulit, di ya. sini ada tim gede melakukan hal yang gede, tim kecil pasti bilang mereka mah gampang ada banyak duit. Gue gimana caranya? Beda attitude. Ya, tapi kayaknya waktu itu Paul ya Lakers tuh posisinya bukan tim besar sih. Dia kan kalah sebelumnya Jerry West kalah kan sama siapa ya waktu itu? Sixers. Bukan Sixers kayaknya Jerry West itu kalah sama Houston Rockets atau siapa lupa gue. Boston Celtics. Sebelumnya jadi abis itu baru diganti Jerry Buss kan. Maksudnya Jerry Buss as a baru. coach maksudnya. Ya kan Oh, sebelumnya owner. kan owner sebelumnya Owner. pakainya Jerry West kan. Yeah. Terus dia kalah, Jerry West frustasi, akhirnya Jerry Buss beli gitu kan. Yeah. Kayaknya waktu itu posisinya bukan Lakersnya tuh bukan yang paling besar lah. Ada Houston pada saat itu, ada Boston Celtics. Kayaknya misalkan Tangerang Hawks misalkan gitu ya. Nah ownernya ini beli Tangerang Hawks jadi bukan gedein PJ bukan SM lagi, tapi Tangerang Hawks yang dia kelola gitu sehingga PJ sama SM ngeliat kok lu bisa begitu sih. Nah, gue percaya iya. itu bisa terjadi. Oke. Yang gue nggak percaya adalah seluruh liga akan ikutan.
Iya. Iya. benar. Itu Gua cuma percaya terjadi itu ke Lakers. sangat Iya, bisa terjadi. iya. Oke, gue kasih contoh lagi. Dewa United, bukannya itu yang mereka lakukan? Stadion baru, wow faktornya dapat banget, Private jet. semua. Yang lain ikutan nggak? Nggak ada. Iya juga ya. Karena Iya, duitnya Dewa iya. banyak kan. Ya maksudnya Iya. gini, ada owner yang punya visi, mereka punya sebuah konsep dan mereka jalankan itu dengan sangat baik. Iya. Lo nonton game, gue nonton kok di regular season game dan playoff final di Dewa Stadium, Dewa United Arena. Gue bisa bayangin, wah ini selainnya size-nya mungkin kapasitas sedikit kecil, pas gue jalan ngelilingin sponsor, ini gue berasa agak di luar negeri sih. Pas Dewa ya? Ya, selainnya lo harus balik ke mobil ya, parkiran. Cukup jauh Susah, iya. Kan gue susah. game one juga nonton gue. Iya. Oh ya kan lu dateng ya? Iya. Tapi benar kan kayak Emang bagus ya stadionnya? Bagus. ya bagus. Oke. Cuma menurut gue sayang nggak lebih besar lagi karena pasti itu kalau rame gokil sih kayak Keren, suasananya keren. Cuman tim lain bakal ikut nggak? Mereka mungkin lihat wah gila mereka ini. Tapi ujung-ujungnya apa komennya? Mereka kan duit banyak. Lah, lu aja ngomong gitu tadi. Iya. Ya kan? Iya. Apalagi tim lain. Ya Brownie sih emang udah harapannya tadi. Udah Brownie jadi Pak Erik. Bukan Pak Erik juga sih. Dia kan ngurus bola. Iya Brownie dateng gitu ya. Kok jadi Pak Erik yang megang jersey? Fun fact satu. Iya. Satu fun fact. Fun fact. Di era itu kan lu tadi bilang lu punya knowledge aku apa kalau lu pasti tahu. Iya. Jadi memang betul Magic Johnson dipersilahkan oleh Jerry Buss untuk mingle dengan artis. Betul. Ya dan ke Playboy Mansion terserah lo. Ada Rainbow Party Oh iya. dengan 7 ras VOP in one night. Enggak ada fotonya. Cuma ada satu artis yang didatangkan oleh Magic Johnson. Yang dia datang ke stadion dan itu satu-satunya seumur hidup dia. Dia datang nonton basket. Iya. Pertandingan harus diberhentikan karena semua menyoraki dia. The question is siapa dia? Ayo gue tes lo. Michael Jackson? Betul. Iya, Iya, Michael Jackson. benar. Betul. Michael Jackson tuh nggak pernah lu lihat di side court. Iya. Tiba-tiba Dia datang. pernah datang tahun 84 segala macam. Iya. Sampai harus dievakuasi. Iya. Pertandingan itu berhenti. Iya, Michael Jackson. Tapi Michael Jackson ada cuplikan tuh megang Lady Di nggak boleh ya ditegur. Nah itu beda, itu royalty. Iya tapi Maksud emang- Michael Jackson. maksudnya Michael Jackson. Tapi gitu foto itu palsu ya ternyata. yang mana? Yang Mike Tyson, Michael Jackson yang pakai fur coat Magic ya, Johnson. palsu. Oh iya, yang digabung kan. Yang digabung. Iya. palsu. Magic Johnson Awal ada- pertama kali gue lihat gue pikir itu real sih. Tapi Iya. pas gue tahu Nggak, tapi kecewa emang- sih gue. Tapi emang di era itu ya, maksud gue tadi kan lu Udah ngayal gitu. tadi lu bilang soal rainbow tadi ya. Tapi emang di tahun itu emang segila itu ternyata ya. Maksud gue Gue lagi coba dari tadi gue coba mikir rasnya apa aja, coba ngitung 7. Coba sampai 3, 4 udah mulai susah nih. rainbow. Latin makasih ada. Oh, itu udah awal, itu udah awal. Udah Latin, masuk. Latin, Eropa, rasa dia Asia. sendiri, Asia. ras dia sendiri. Iya. Yang 4, udah. Terus Udah apalagi rainbow party. Indian. Iya mungkin. Oke. Indian beda. Iya boleh. Kan berempat. Iya nggak tahu deh tuh rainbow. Enggak, gue yang gue pengen tahu adalah kayak Eropa, European itu satu ras atau negara? Kalau negara ya gampang lah. Misalnya lo Prancis sama Slovenia deh apa gitu masih itu 2 bukan ras kan? Iya itu kan ras bisa masuk rainbow Slovenia juga sama tuh. ini deh yang lebih deket deh yang Jokic Doncic dua-duanya kan Eastern European Iya, gitu. iya. Itu kan Coba kita tanya dia deh DM. Nggak, tapi poinnya adalah di era itu Jerry Buss maksudnya di situ kan kalau sekarang mungkin kita lebih strict ya kayak LeBron lu nggak boleh macem-macem atau nggak Luka Doncic lu serius dong. Tapi di era itu maksudnya mereka tetap jago tapi ngebolehin party, ngebolehin kayak malam ini gue ke Playboy Mansion ya gitu maksud gue. Siapa? Ya itu maksudnya Jerry Buss tuh ngajak Magic Johnson ke Playboy Mansion, Iya. ngajak ke mungkin dalam tanda kutip sex party mungkin gitu ya. Bahkan si Petra Riley habis pertandingan menang ngajak si pemainnya, ayo kita mabok ke bar gitu. Nah bedanya apa? Maksudnya? Ya Bukan, maksudnya kalau sekarang kan poinnya? kayaknya jadi aneh dong maksudnya kan. nggak ada tanda kutip sih itu bener sex party Oh tetap ya. Enggak, maksudnya Iya. lu kan bilang dalam tanda kutip Enggak. nggak ada. Oh, nggak ada ya? Sex party. Sekarang zaman berubah mas. Iya makanya. Enggak, misalnya gini, misalnya ada pemain rookie melihat dokumenter itu, terus jago dia ke bosnya, saya mau ke Magic Johnson kan, ya gue bisa jawab kalau jadi bosnya, mau yang mana? Nggak usah ke mention, tinggal datang. Jadi tidak merubah culture-nya, itu masih terjadi. Iya karena kan Mal. misalnya kita Masih ngomongin terjadi. Jamoran gitu. Iya. Jamoran adalah potensi kayak zaman dulu dia bengal. Tapi kan Iya, kalau iya. dibandingin Steph yang lebih disiplin. Oke.
Ya kan orang pasti kayak Iya, gue di tahun itu juga nggak semuanya kayak pemain Magic Johnson. Banyak ya yang minum dan narkobaan, tapi nggak semuanya juga. Oh ya Michael Jordan termasuk yang nolak kan kayak Saat gua itu nggak mau. iya. Iya. Nggak mau. Tapi ada satu pemain Lakers tuh di dokumenter itu gue lupa namanya siapa, kulit Michael putih. Cooper. Bukan Kepcik siapa gitu. Oh, Kulit Mitch putih. Kupchak. Kupchak. Iya kan Iya. ganteng banget tuh orangnya. Dia adalah Power forward tuh. GM-nya GM Lakers Lakers. era Shaq. Kobe. Iya bener. Mitch Kupchak. Kupchak itu Dekat sama Ginny Bass. bener dia cedera gara-gara dijaga sama bokapnya Kobe ya. Jadi dia cedera tuh kan Jelly baru bean, ya. baru ditarik ini Ya. terus habis itu dia tabrakan sama bokapnya Kobe, cedera dia. Jadi dia nggak main 2 tahun gitu. Iya. Akhirnya dia bilang lu ikutin aja tim scouting dulu Bokap deh, Kobe gitu. nggak minum tuh baru di Jelas. Thailand. Lah, dia usah jujur Karim Abdul Jabbar. Gua mabuk sama dia. Gila aktivis gitu. Makanya dia di situ kedatangan Jerry Bass sama ini kayak lu jangan gini dong. Yang Gua kan- shot, iya. Iya kan gue muslim terus habis itu gue aktivis, dia ngumpulnya sama Muhammad Ali kan circle-nya. Siapa namanya circle-nya Karim Abdul Jabbar gitu. Oh itu jelas tuh si Super OG itu. Iya. Super OG Tapi- pas press conference kan ada semua tuh sederet. Muhammad Iya, Ali, iya, Karim Abdul Jabbar, iya. Malcolm X apa? Iya pokoknya Nation of geng-geng- Islam. Iya. Itu udah hard knocks banget. Geng-geng Ini itu semua ya. pakai kacamata hitam. Jas hitam. Bener. Tapi lu nonton deh kalau yang itu, maksudnya di tahun waktu 79 juara itu kan di game terakhir lawan Dr. J itu si cedera kan si Karim Abdul Jabbar. Iya. Nggak main terus Magic Johnson yang take Iya, over rookie, 41 betul, poin betul. juara NBA. Iya, itu boleh. Kayaknya nggak ada lagi pemain NBA sekarang yang bisa begitu ya. Iya, Kayaknya betul. yang muda, maksudnya bisa. Nggak, kenapa di era itu Magic Johnson segampang itu, emang sekarang jago banget aja kali ya? Atau era sekarang nggak mungkin ada another Magic Johnson gitu? Iya. Kayaknya sih emang generational player, emang harus bisa berani lawan arus tapi berhasil melakukan itu. Mungkin sebelum ada Steph Curry, lu nembak 3 point segitu banyak bakal ditarik sih sama coach. Iya. Magic Johnson gue yakin ada banyak pelatih sebelum level profesional yang gak suka cara dia main. Oh, iya, sebelum ada. dia juara di kuliah mungkin tapi dia percaya dengan skill dia percaya dia bisa tetap berhasil, Iya. sukses, juara, become a winner. Iya, Itu iya. yang akhirnya berbicara. Ya nah sebelum udahan kok gimana kok? Menurut tuh bisa nggak kita di era sekarang ada kayak the next Magic Johnson gitu yang bisa rookie datang ngerubah langsung juara? LeBron aja nggak berhasil kan? Maksudnya Gak ada LeBron yang nggak gak langsung. mungkin sih. Hah? Nggak, LeBron nggak jadi dalam sebagai rookie dan merubah? Enggak, maksudnya bukan merubah langsung juara Paul. Maksudnya First season. First season langsung juara. Magic. kan Magic Johnson langsung Magic tuh first season langsung juara. Langsung juara Dan kan. MVP final. MVP Betul. final. Nah, maksudnya the next, kita nggak mungkin dong di era sekarang ada kayak gitu. Atau mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja. Mungkin aja. Kalau Wembanyama ini pemain seperti Wembanyama masuk gitu dan dia sehat untuk 1 tahun full. Masalahnya tuh sekarang emang udah banyak masalah dengan rookie wall ya. Rookie kayak dulu tuh lebih awet aja. Iya. Berarti gini deh, pertanyaan gue ganti. Siapa pemain muda yang bakal juara NBA duluan? Berarti yang pemain muda nih di bawah Dari era siapa nih? di Anthony Edwards lah, berarti era 20-an ke bawah, 25 under 25 kan berarti. Saya kan? udah duluan tuh saya. Saya itu 27. Saya Gilgeous tuh. 25. Enggak, saya Gilgeous Enggak, tuh. dan sorry tapi eranya 27. Magic Johnson gue ada berapa superstar sih di liga? I mean Iya, at that time banyak, tapi Iya. nggak sebanyak sekarang lah. Lo jadi Iya. juara sebagai rookie gitu. Iya. Nggak berarti lo bakal jadi Magic Johnson sih. Magic Johnson Iya. ya beda lah maksud gue. Nah, ini under 25 nih ya, gue sebutin ya kita ya sebelum mudahan ya. Anthony Edwards 1 under 25, Luka Doncic termasuk, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Zion termasuk, Chet Holmgren udah juara. Chet Holmgren deh. Terus dia next Magic Johnson. Berarti kita bukan parameter sih untuk menunjuk berukur. Iya. iya ya Mengukur. si Cat Cunningham juga under 25 nih, LaMelo Ball under 25, Evan Mobley. Iya juga ya. Enggak, kalau juara apakah dia jadi MVP-nya juga? Belum tentu juga. Nah, iya juga. Iya. Oke, nggak apa-apa jadi MVP juga, tapi apakah lo bisa merubah game of basketball kayak Magic Johnson? Iya nggak mungkin sih. Dari nama-nama yang gue sebut tadi aja kayak Anthony Edwards, Luka Doncic, Tyrese Haliburton, nggak ada potensi yang LaMelo Ball, Cat Cunningham, nggak ada yang potensi ngerubah NBA ya. Nggak ada ya. Enggak. Iya, maksudnya di sini harusnya Wembanyama juga masuk kan, Wembanyama. Iya ada. Berarti kalau misalkan gue take out Chet Holmgren deh, lu siapa? Kok? Luka Doncic pasti juara duluan. Kagak. Siapa? Masih jauh itu. Anthony Edwards. Aduh, siapa ya?
Iya, Tyrese Haliburton, LaMelo Ball nih termasuk. Cat Cunningham, Anthony Darius Edwards Garland. dengan Minnesota Timberwolves-nya masih mungkin. Mungkin Mungkin walaupun lebih kuat Nuggets dan OKC beberapa tahun ke depan. Yang di lo West. keluarin siapa? Oh, Holmgren. Iya kan maksudnya di antara Seth Holmgren ya. Maksudnya tadi Anthony Edwards, Luka Doncic, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Zion, Alperen Sengun. Emang kok Jamoran gak masuk Oke. sih sini sih? Gue Jamoran ini umur deh. berapa ya? Gue 26. Oh iya Jamoran 26 ya. Gue Wembanyama deh. Oke, Wembanyama berarti yang juara duluan ya. Ya boleh juga, menarik. Kalau gue dari nama-nama ini, gue yang bakal juara duluan Luka Doncic apa lagi? Maunya ya. Iya kan Lakers. Gue nggak Iya. mau jinx aja sih. Iya, Mau hindarin. Ya gue takut juga. Gak asik gitu anjir. Gue kalau gue By the way, list yang lu sebut tuh Iya. 70-80% next Olympic team USA itu. Iya. Buf. Buf. Iya. Gue ini deh, gue beda sendiri. Gue Sengun deh duluan deh. Nah, di Sengun. Turki ya. Shit. Iya, dengan adanya KD masuk apa Sengun mungkin juara duluan. Coba aja. Ya kan. Kalian komen di bawah, silakan siapa yang juara duluan dari nama-nama tadi. Ya langsung komen di bawah aja. Thank you udah nonton episode kali ini, sampai ketemu lagi minggu depan.